definisikan Ya, sesuatu itu ada dua term ya. Yang pertama tadi ada jahat, ada baik. Ya udah tadi, ya jahat baik itu pada akhirnya ya relatif kalau nggak ada standar gitu kan. Jadi segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu sebenarnya relatif kok itu loh. Makan itu relatif, minum relatif gitu. Tapi akan menjadi nilai, menjadi kita ada standar hukum di situ ketika kemudian ada penilaian dari luar gitu loh. Mengukur panjangnya kursi itu nggak mungkin dengan kursi itu sendiri, nggak mungkin. Harus dengan penggaris gitu loh. Mengukur kursi dengan panjang kursi. Iya kan? Buat teman-teman semua, buat teman-teman sekalian, pembahasan kita yang kayak gini-gini ini udah banyak juga kita upload ya di membership. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya gabung jadi member YNTV karena banyak pembahasan-pembahasan lain yang lebih seru dan lebih mendalam kita upload khusus buat member. Jangan lupa gabung ya. Klik tombol join di samping tombol subscribe. Oke, mantap. Apa kalau menurut teman-teman nih apa sih yang melatar belakangi munculnya psikopat ini? Kalau karena basicnya aku cuma tahu dari film, bagiku Joker itu mewakili sekali kayak lingkungan, tekanan sosial yang bikin dia satu sisi dia udah punya penyakit mental dan itu umum pada orang. Menurutku hampir semua orang semuanya punya, cuma dengan kadar yang tertentu ya. Kalau Joker ini kan dia kan tahu nggak sih yang ini gampang ketawa gitu kan sih orangnya? Setahu kan gitu, dia gampang ketawa gitu loh. Jadi kalau dia mati rasa. Iya, jadi dia tuh kan ngejokes. Dia kan mau jadi stand up comedian kalau nggak salah di filmnya tuh. Tapi kan dia suka nggak lucu dan ketawa sendiri gitu. Nah terus orang kan jadi sekarang gini deh, di kehidupan nyata lu ketemu orang kayak gitu kan pasti lu ketawain gitu. Ini orang gila nih orang gini gitu. Nah jadi gak ada yang mencoba memahami dia dan akhirnya dia orang ngebully dia dalam banyak kasus akhirnya dia kayak ya udahlah gue jahat sekalian gitu. Nah, menurutku itu contoh dari film sih yang menurutku itu masuk akal gitu. Kalau saya sempat membaca bahwa memang manusia itu kan pola perilakunya itu dibentuk oleh dua hal. Ada genotip, ada fenotip. Genotip itu gen, berarti ya kayak bakat gitu ya. Oh, memang dari sononya. Ya, memang dari sononya itu ada sesuatu. Atau yang kedua soal fenotip. Nah, menurut saya yang paling besar itu soal fenotip, yaitu soal lingkungan, pergaulan, termasuk juga pengalaman yang memang membuat dia trauma dan kemudian dengan melampiaskan itu. Kalau kemudian faktor genotip kok saya agak ragu ya, karena mosok di dalam dirinya ada gen untuk berbuat itu, padahal kan setiap bayi yang dilahirkan kan fitrah itu kan tauhid. Ya. Nah, tauhid itu kan kemudian nanti yang pada akhirnya mengarahkan siapa yang Majusi, Nasrani, kemudian Yahudi itu kan orang tuanya. Karena definisi bayi yang lahir dalam kondisi fitrah itu bukan bersih suci, tapi fitrah itu tauhid. Nah, yang saya pahami itu. Nah, tapi pada akhirnya perkembangan dia, pola sikap dia, pola perilaku dia, pola pikir dia mau menjadi Yahudi, Majusi, Nasrani itu kan peran orang tuanya. Artinya apa? Ini kan faktor luar. Nah, saya melihat bahwa fenomena orang-orang yang psikopat, mungkin masokis atau apalah gitu ya. Itu kan juga pengaruh dari lingkungan. Bisa jadi film, bisa jadi karena kekecewaan pada temennya, bisa sangat banyak itu katanya soalan bagaimana orang tua mendidik anaknya. Itu juga sangat berpengaruh sekali kepada tadi tumbuh kembangnya emosi seseorang. Betul. Dari beberapa literatur tadi aku baca, faktor genetik itu memang ada. Kasusnya ada. Jadi kayak gini misalnya, ada orang yang tidak bisa membaca mimik orang lain. Jadi seharusnya kan sederhana ya. Ini bahagia. Saya lagi bahagia. Teman saya lagi sedih nih. Itu masuk empati gak sih? Nah, di titik itu sejak awal itu dia kayak buta warna gitu. Buta warna emosi gitu ya. Buta emosi. Buta emosional gitu. Tapi itu belum menjadi sesuatu yang titik. Jadi ada titiknya itu merusak. Distraction. Karena kalau sampai belum titik merusak, ada sih teman-teman kayak gitu. Itu baru titik itu. Jadi ada memang orang yang dilahirkan seperti itu. Pun ada orang yang dilahirkan itu nggak sinkron antara apa yang dirasakan dengan mimik wajahnya. Pernah lihat kayak gitu? Iya. Jadi dia sebenarnya sedih atau marah tapi mukanya biasa aja. Nah, itu titik kritisnya apakah nanti potensi yang ada itu berbuah pada merusak atau dia di posisi itu gitu. Jadi ya udah kayak orang buta warna, kayak orang nggak bisa membedain warna itu aja.
Nah, jadi itu bisa meletup atau meledak ketika ketemu dengan mungkin rangsangan, ketika dengan pengaruh, iya. Artinya ketika dia ngelihat orang yang ketawa dan menangis sama aja, gitu. Jadi itu dari sisi genotip. Dan yang kedua dari sisi tadi kalau bicara fenotip, dari sisi lingkungan, nurture atau culture. Itu ya kita lihat sekarang luar biasa kan, pengaruh misalnya games. Itu yang nembakin tuh loh. Iya. Yang itu beberapa waktu yang lalu ada kasus kan di Australia. Iya. New Zealand. Yang nembakin New Zealand yang dia nembak. Wah, kayak itu PUBG kan, beneran tuh. Faktor experience. Dan itu dipicu karena dia suka main game itu ternyata. Nah, sekarang ini anak-anak kalau kita lihat kan sejak kecil ya, mungkin TK segala macam orang udah pegang gadget dan games dan seterusnya. Nah, itu yang disebut tadi bahwa faktor eksternal yang membuat dia itu menjadi sangat biasa dengan darah, sangat biasa dengan kekerasan. Padahal basicnya enggak. Karena aku mengalami sendiri, Hasan itu dengar suara kencang saja, gelap, terus lihat orang kok kayaknya sedang tidak akur, itu aja, suara meninggi, itu nangis dia. Iya. Aku awalnya bilang cengeng banget sih gitu, tapi aku bilang oh iya ini masih dia nggak ngerti apa-apa. Jadi dia tuh sekarang udah bisa bedain sejak kecil. Aku udah bisa tahu mana yang tontonannya mana yang bukan. Ketika misalkan aku puterin kemarin cuplikan Iron Man pakai suitnya, aku sengaja nyari yang potongan dia pakai bajunya aja. Tapi kan ada yang pas lagi pakai bajunya itu bukan di rumah, lagi pas berantem, terus tiba-tiba bajunya kan terbang tuh. Nah pas berantemnya dia nggak mau yang itu tontonan orang gede. Karena dia, oh iya, ada banyak hal yang dia tuh gak bisa terima sejak kecil tuh loh, orang konflik dan lain-lain. Tapi aku setuju sih, ini masalah pembiasaan lingkungan. Karena ya contoh ya, tahu kan ada budaya orang yang ya di mungkin Syiah atau apa yang orang tahu yang di Iran sana yang pak gitu kan. Sekarang bagi orang sana apakah itu aneh? Kan enggak. Bagi kita itu psikopat tuh. Sekarang lu tadi cerita soal penyembelihan. Bagi orang vegan itu kan jahat sekali gitu. Orang nyembeli kayak gitu dan itu kan penyembelihan massal di satu momen gitu. Nah itu kan apakah itu kemudian menjadi bagi kita orang kita enggak, karena kita itu budaya yang kita anut gitu. Bagi orang-orang liberal misalkan orang menikah sampai banyak sampai 4 misalkan itu menjadi masalah. Tapi coba kita lihat ke belakang, ketika zaman dulu kita berkaca pada kisahnya sejarah Valentine, orang party seks gitu. Apakah itu menjadi hal yang kalau sekarang kita bilang psiko banget loh. Gila kali loh. Ustadz aja kaget kemarin ada swing yang orang tukar-tukaran pasangan halal gitu tapi ditukar gitu kan aneh banget. Tapi kan ketika itu menjadi budaya bersama gitu, kesepakatan bersama kan jadi nggak psiko. Jadi sekarang mau pakai standar siapa itu masalahnya. Kalau nggak ada standar terus dibebasin kayak Barat kan bilang nih liberal bebas. Menurutku aneh ketika lu bilang bebas tapi di satu sisi ada orang yang doyan ngebunuh gitu. Lu nganggap itu sebuah kesalahan. Loh bagi dia mungkin itu loh sekarang bebas-bebasan ya. Bagi dia itu hal yang biasa. Nggak melanggar norma dia. Sekarang kan kalau kebebasan hak individu terjamin itu hak dia menurut dia kan gitu. Jadi jujur menurutku konsep kebebasan tuh menjadi nggak relate ketika dibalikin ke individu. Ya, itu salah satu yang pada akhirnya membentuk budaya. Budaya. Iya. Jadi standar itu kemudian jadi budaya. Budaya. Gitu. Nah sekarang antar budaya itu pada akhirnya tadi di dalamnya ada spot-spot perilaku yang aneh-aneh. Karena standar tadi gitu. Betul. Sekarang makanya aku bilang itulah kenapa ngaji itu menyembuhkan tadi. Karena aku jadi tahu bahwa Tuhan itu ngasih kita standar bersama yang mungkin lu nggak suka tapi itu standarnya. Kayak ketika aku nggak bisa nih contohnya nih, bagiku kejam banget loh orang di hukum mati karena dia pindah agama, let's say ketika hukum Islam kan ya, dan itu ditonton rame-rame. Tapi karena itu aturannya, aku akan terima. Cuman kan ketika mengikut perasaan, tega sekali itu kan hak asasi. Oke, sekarang balik ke tega banget itu hak asasi. Di sisi lain karena hak asasi itu ada sebuah kasus di Indonesia penjara penuh sampai orang itu tidur udah gak manusiawi, nggak bisa berbaring. Itu manusiawi kah? Dan dia hak hidupnya yang tadi harus bekerja dan lain-lain diambil, labeling buat dia kalau keluar udah gak bisa kerja lagi karena udah dikasih label mantan napi dan segala macam. Itu kan diambil semua hak dia untuk naluri seksual diambil sehingga muncul itu kan sebenarnya lebih berlayer-layer daripada sekedar langsung dieksekusi gitu. Ya, kalau kembali ke yang tadi itu ada personal value, ada social value, kemudian state value yang itu semua
ada standar value-nya. Nah, kalau udah di Islam kan ada namanya miqyasul amal. Jadi timbangan amal, timbangan perbuatan. Itu yang membuat pembeda tadi bahwa ini benar, ini salah. Karena benar itu kan nggak bisa berdiri sendiri, salah juga nggak bisa berdiri sendiri. Benar dan salah itu soal miqyas, soal timbangan. Dan itu saya kira penting untuk membahas tadi. Ini mana yang sudah di luar garis, mana yang di dalam garis. Garis siapa? Garis gitu. Siapa? Ya itulah. Iya. Jadi mungkin ini ya salah satu hikmah yang aku dapat dari obrolan ini. Kenapa sih ketika Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum? Ayat sebelumnya itu berbicara tentang pembunuhan. Kutiba alaihikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an dan seterusnya itu. Mungkin bisa diterjemahkan buat yang diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Itu ayatnya. Karena Allah tahu itu berat buat kalian, tetapi Allah punya standar sendiri yang seharusnya diinstal kepada seluruh umat manusia, bukan standar mereka masing-masing. Chaos kalau standar mereka masing-masing. Karena bisa jadi sesuatu yang kalian sukai itu aku benci, bisa jadi sesuatu yang kalian benci justru aku sukai. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita berbicara flashback ke belakang, yang namanya katakanlah psiko ini adalah sebuah bentukan, karena sebagian besar mayoritas pasti adalah sebuah bentukan. Walaupun ada faktor genotipnya, Rasulullah kalau kita membaca Rasulullah, orang nggak bisa membaca mimik, orang nggak bisa mengekspresikan emosi. Masya Allah, Rasulullah itu bisa memanfaatkan dia dengan baik loh, untuk spy, untuk mata-mata. Ada kasusnya tuh? Ada. Jadi mata-mata Rasulullah itu benar-benar gak kebaca kok bisa. Ini pasti orang yang sangat-sangat bisa menyembunyikan itu semua. Dan bukan tipe Abu Bakar yang sangat ekspresif, bukan tipe Umar juga yang ekspresif juga. Dua orang yang ekspresif meledak-ledak. Satunya meledak-meledak, satunya terlalu lembut, ekspresif. Ternyata memang sahabat yang tidak dikenal dikeluarkan oleh Nabi, jangan-jangan dia punya faktor psikologi yang memang Nabi bisa lihat ini. Gen-gennya ada. Gennya ini bisa dimanfaatkan untuk di dalam hal itu. Maka kalau di dalam Islam, kita itu awalnya tergantung dari tangan orang tua yang pertama. Bentukannya kayak gimana? Kayak misalkan kita punya anak ya. Anak kita untuk awal-awal dia dengar geluduk atau petir nangis. Bisa jadi ketika dia terbiasa dengan game, suara yang menggelegar itu biasa di bioskop, itu membiasakan dia untuk tidak takut lagi dengan guntur yang ayat-ayat Allah yang seharusnya kita dengar itu takut kita baca doa. Betul. Itu gak akan connect. Kenapa sih? Karena sudah biasa. Makanya aku mungkin berpikir, aku sangat mungkin sempat obrolan sama Ustadz Felix, jangan-jangan bukan sekedar nonton film yang berdarah-darah itu, Squid Game dan segala macam, bukan cuma itu yang ngebentuk anak-anak. Bahkan budaya sesederhana scroll itulah yang kemudian menghantarkan kepada budaya kayak sekarang. Dari scroll itulah nanti akan ada output cancel culture. Dia bisa meng-cancel sesuatu yang dia tidak suka semaunya. Sampai diekspresikan dalam kehidupan, aku gak suka sama orang ini, aku pengen cancel dia, gimana caranya? Aku hapus akunnya, ternyata dia masih bisa eksis, yaudah aku bunuh aja. Bisa jadi kan kayak begitu. Karena kan orang bebas berkomentar, bebas menghakimi orang lain di media sosial. Dan Masya Allahnya di dalam Islam, kita itu dididik sejak kecil. Yang pertama di bold dalam parenting Islam itu bukan tentang cancel culture, bukan tentang kebebasan untuk bertindak, tapi batasan dalam bertindak. Ajarkan sholat pertama kali. Kita ada batasan selama bertindak, setiap hari ada batasan untuk ketemu Allah sehari 5 waktu. Misalkan ajarkan bagaimana berinteraksi dengan binatang. Masya Allah kan. Kenapa sih semua nabi itu penggembala? Jangan-jangan sifat manusiawi itu dibentuk dari situ. Karena dia, benar. Dia mengelola sesuatu ya. Hasan, antum punya ikan, jangan-jangan itu menjadi sesuatu permata nanti ketika Hasan dewasa. Karena dia bisa
bagaimana melihat mimik ikan yang nggak tahu. Wah, ikannya lapar. Iya, dia kan menebak-nebak ya. Ikannya sakit, Pak. Dia masukin molto misalkan biar bersih misalkan kan anak-anak eksperimen kali ya. Maksud Hidayah tuh anak apa? Selain anaknya banyak. Hewannya kan banyak di rumah. Kan nggak memungkinkan kan kita pelihara kambing di CR ya. Iya, nggak mungkin ya. Ngasih makan kucing, betul. Kayak ada yang sakit, antum bayarin Reza untuk bersihin gitu ya. Itu kan bentuk daripada pendudukan kemanusiawian itu. Misalkan kita kan diajar buat anak kecil. Misalkan saya sama Muhammad kalau ada semut jangan dibunuh. Betul. Jangan dibunuh. Tiba-tiba dia nangis, kenapa? Semutnya keinjek sama emak. emak bunuh semut. Kalau ada cicak bunuh. Justru itu kan kita diajar. Kenapa? Kontrolnya sebagaimana kita membentuk kontrol anak itu sesuai dengan kaidah yang Allah pengen. Wa asa antarhu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tergantung orang membenci. Iya, jadi standar kebencian itu dan standar pembencian dan itu. Ayat tadi itu kalau kita lihat artinya ya itu kan tidak semata bahwa bisa jadi apa wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Itu kan bukan sekedar apa yang kamu benci bisa jadi apa yang kusuka. Tapi nyata di situ ada akibatnya. Apa yang kamu benci bisa jadi itu baik buat kamu. Berarti ini bukan masalah Allah suka nggak suka, tapi Allah bahkan Allah udah tahu kebaikan betul. Buat kamu. Karena Allah kan Maha tahu. Dan wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu cinta bisa jadi itu buruk kok gitu loh. Kenapa? Maka ditutup kan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi ini bukan bicara soalan hanya sekedar Allah suka nggak suka, tapi Allah sudah ngasih tahu. Bisa jadi loh apa yang kamu benci itu bagus banget untuk kamu. Karena apa? Aku Maha tahu gitu loh. Betul. Bisa jadi membunuh bagi kita itu buruk. Tapi ada kisah-kisah di mana anak kecil itulah yang ngebunuh Abu Jahal. Ya, betul. Jadi semua tergantung standar value. Iya benar sih. Jadi ingat di buku Islam Rahmatan lil Alamin, buat yang belum punya silakan beli di JR March ya. Itu kan ada tuh bab soal itu. Apakah ditanya tuh, apakah membunuh itu hal baik atau buruk kan gitu ya. Terus biasanya spontan kayak buruk dong. Ternyata pas dibahas belakangnya, oh ya enggak juga. Saat berperang, berjihad tadi kan, itu kan emang harus membunuh. Nah itu jadi, oh ya juga ya. Dan di titik itu aku yang sangat tidak suka kekerasan gitu. Karena aku rasa kayak, ya Allah ini sampai kayak lo di setiap mimpiku kalau mimpiku aku sering mimpi lagi perang. Aku tuh ngumpet. Atau nanti kalau ada musuh kena darah terus langsung gini kan. Aku udah mati. Tapi ya bagaimana lagi ya kan? Bisa jadi itu baik buat kamu ya. Itu pentingnya standar value di situ. Nah, kembali soalan psikopat. Ini berarti bukan bicara sekedar soalan personal. Ini sudah bicara standar value juga gitu. Betul. Apalagi kalau tadi sudah disampaikan tentang kebebasan. Ya ini hak-hakku kok. Gue disakiti. Nah, kira-kira ini bisa. Jadi ini bicara soalan bukan standar value bagi personal, tapi tadi jadi menyeluruh di sisi ya tadi semua masyarakat termasuk state apa namanya tadi? Iya, state value. State value gitu loh. Itu membentuk karakter pada akhirnya itu. Gitu. Ya, gitu. Insyaallah ya. Dapat ilmu baru. Iya, benar. Baru kepikiran. State value ternyata membentuk pola perilaku personal. Itu juga ngaruh. Itu juga ngaruh. Joker pernah berkata, waduh, Joker. Nggak ada orang jahat, yang ada orang yang tersakiti. Orang gitu baik ya? Baik yang tersakiti. Well, kalau kita balik ke pembahasan tadi sih, menurutku adalah yang nggak ada orang jahat, nggak ada orang baik, yang tergantung semua itu standarnya. Siapa yang berhak bilang lu jahat? Sekarang menurut orang yang ngebunuh orang lain karena orang tersebut gangguin istrinya, yang aku lakukan kebaikan. Aku membela kehormatan rumah tanggaku. Bagi ibunya orang yang dibunuh, kamu jahat karena telah menghilangkan nyawa dan seterusnya. Jadi ya tadi ketika memang Islam tuh jawabannya tuh standar tadi, ketika standarnya itu benar ya jadi mudah kita mendefinisikan sesuatu. Ada dua term ya. Yang pertama tadi ada jahat, ada baik. Ya udah tadi. Ya jahat baik itu pada akhirnya ya relatif kalau nggak ada standar gitu kan. Jadi segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu sebenarnya relatif kok itu loh. Makan tuh relatif, minum relatif gitu.
Tapi akan menjadi nilai, menjadi kita ada standar hukum di situ ketika kemudian ada penilaian dari luar gitu loh. Betul. Mengukur panjangnya kursi itu nggak mungkin dengan kursi itu sendiri, nggak mungkin. Harus dengan penggaris gitu loh. Mengukur kursi dengan panjang kursi. Iya kan? Mengukur kursi, mengukur ubin itu nggak mungkin dengan ubin itu sendiri gitu loh. Silakan diukur, nggak bisa. Harus dengan penggaris. Pun demikian manusia gitu loh. Manusia itu bisa ngukur sebenarnya ini baik atau buruk itu dari mana? Berarti dari sesuatu di luar manusia. Di luar manusia. Gitu. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti didorong oleh kepentingan kan gitu. Betul. Didorong oleh kepentingan. Seseorang yang katakanlah ya, jangankan soalan punten ya, menghilangkan nyawa. Wong soalan misalnya warisan aja itu beda-beda kan itu kan. Oh anak kecil bilang, "Oh kakak itu nggak bisa tuh warisannya banyak. Harusnya aku makannya baru sedikit gitu loh." Nah, atau mungkin sebaliknya gitu. Oh, Dek, kamu tuh kan masih kecil. Harta bapak itu, alah kamu sehari 10.000 aja cukup gitu. Aku tuh sudah berkeluarga nih, harusnya aku. Itu kalau diserahkan kepada manusia pasti punya kepentingan. Malah disinilah. Yang anak kecilnya protes. Kakak enak. Iya. Udah gede, biayanya udah banyak. Aku udah banyak dibiayai. Akan banyak sekali layer-layer alasan untuk kemudian mendukung apa yang menjadi kesenangan dia. Iya. Gitu. Baik nggak baik, oke. Apa sih salahku? Aku cuma mencintai sesama jenis. Iya. Apakah cinta itu salah? Iya. Kenapa cinta itu fitrah? Cinta itu fitrah. Kenapa kemudian aku dihakimi seolah-olah penjahat hanya karena mencintai? Hanya mengikuti apa yang aku rasa. Apakah aku jahat? Aku cuma cari nafkah, hidupin keluargaku. Kok dibilang riba? Kok sampai dibilang salah satu dosanya adalah seperti menzinahi ibu sendiri? Sejahat itu kah? Aku cuma ngasih makan istriku loh. Jadi kan lagi-lagi standar siapa itu aja. Karena kalau standar manusia kadang kita udah ngerasa baik. Ternyata itu buruk buat kita. Betul. Kata Allah tadi. Iya. Kalau kita ngebaca film ya yang dibikin sama Barat, kita kalau beragama Islam setidaknya kita akan mendeteksi dua jenis. Kalau enggak ini narasinya setan, ini narasinya Islam, narasinya Allah. Dua itu tadi. Nah, itu kunciannya ya kalau kita membaca film. Dan kita pasti mengetahui kalau film bukan buatan kaum muslimin arahnya kemana. Nah, di film Joker itu aku mendapatkan satu hal sudut pandang yang bisa kita jadikan kuncian dipakai, diuji ke semua film yang hasilnya akan sama. Pasti ini bukan narasinya Islam. Apa itu? Yang pertama, Joker mengatakan seperti itu, istilah sekarang kan play victim. Dan play victim ini adalah kampanye untuk melegalisasi kemaksiatan pada hari ini. Semuanya punya warna yang sama. Dan kalau kita tarik ke belakang, kita cari ke Al-Quran siapa yang pertama kali melakukan play victim, kita tahu siapa orangnya. Qala fa bima aqwaitani la aqudanna lakum siratal mustaqim. Wahai Allah, karena kamu ngebikin berarti aku sesat. Bukan siapa tahu orangnya, kita tahu siapa orangnya. Kita tahu siapa pelakunya. Dan ternyata bukan orang. Iya, ulang orang siapa ya? Itu narasi yang dibangun sama dia. Maka pengikut-pengikutnya akan mengembangkan narasi ini sampai kapanpun. Dia yang salah, dia nyalahin Allah. Ya Allah, kamu yang bikin aku sesat, maka kasih keringanan buat aku. Panjangkan umurku. Mudahkanlah aku menggoda manusia. Dia sebenarnya tahu dia itu punya pilihan untuk melakukan tindakan yang benar, tapi dia memilih melakukan tindakan yang salah, lalu dia cari alasannya. Nah, dan alasannya di luar dirinya. Padahal tetangganya itu salah bertobat kan itu kan? Iya. Tetangganya bersalah kan? Nabi Adam kan bersalah benar. Dia punya kesempatan. Itulah kasus sekarang psikopat, kasus orang ateis, kasus orang child free, kasus orang suka sama jenis, semua pakai rumusan yang sama. Play victim. Iya. Jadi dia pegang penggarisnya sendiri-sendiri. Iya. Tapi narasinya satu. Kalau dalam konsep Islam, Islam sebagai sebuah konsep itu kan sebenarnya kalau di buku-buku yang kita baca itu kan al-hukmu alal waqi min wijhatin nadril Islam. Jadi konsep Islam itu adalah proses al-hukmu alal waqi, menjustifikasi fakta. Al-hukmu alal waqi min wijhatin nadril Islam. Min dari wijhatin nadri, dengan sudut pandang Islam. Jadi apapun faktanya, tidak diperkenankan fakta itu sendiri untuk menghukumi dirinya sendiri. Tapi yang dipakai adalah wijhatin nadril Islam, sudut pandang Islam, dan ini saya kira yang tadi disebut sebagai penggaris yang hakiki tadi, gitu. Dan konsep Islam tuh rumusannya begitu. Iya. Gitu ya. Jadi bukan berarti terserah Joker berkata apa. Kita juga harus
Iya, kalau baik-baik kan lebih baik iblis dong dibandingkan Joker. Iya. Orang baik yang udah berapa lama ya dia baik dan taat? Puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun dia menghajar semua penghuni bumi yang jahat, dia yang menghukum, dia yang gitu jadi jenderal. Sampai dia jadi paling tinggi di malaikat. Iya, tiap langit dikasih gelar, rukuk segala macam. Ya. Kesimpulan dari pembicaraan kita soal psikopat ini gimana nih menurut teman-teman? Gimana caranya supaya psikopat berhenti? Ya, setiap manusia punya potensi tadi. Yeah. Ada naluri dia untuk mempertahankan diri, ada naluri dia ingin lebih dengan orang lain untuk eksistensinya tentunya. Dan itu kan menimbulkan berbagai macam ragam wujud aktivitas dan lain-lain gitu. Nah, ada satu titik di mana dia akan menyeberang dari kotak yang diperbolehkan, itu menyeberang ke kotak yang tidak diperbolehkan, saya kira. Jadi poinnya sebenarnya di situ. Jadi kalau tadi bicara tentang kekerasan dan lain-lain, sebenarnya secara alamiah ada dan ada bolehnya, ada benarnya gitu. Tapi ini harus ada di kotak yang tertentu. Yang itu ada penggarisnya, yang menggaris kotak itu, dan kita harus berada di tengah-tengah itu, tidak di luar dari itu. Jadi yang penting menjaga naluri agar tetap berada di kotak tersebut supaya tidak. Ya, kalau saya bahwa fenomena psikopat maupun pelanggaran-pelanggaran soalan psikologi lainnya gitu ya, itu kita tidak bisa pungkiri bahwa itu salah satu pengaruh dari lingkungan yang sebegitu rusaknya. Maka salah satu untuk kemudian membuat kita dalam tanda petik aman ya dari gangguan psikologi seperti itu ya, bergabunglah, berinteraksilah, meleburlah dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Sehingga kita dari situ kita bisa belajar soalan nilai baik dan buruk juga. Yang kedua juga belajar soalan menata hati. Karena ilmu menata hati kan ilmu yang berat gitu loh. Betul. Ketika kemudian dapat masalah, maka tidak langsung diluapkan. Bahkan sekalipun itu berat banget, kemudian kita dendam pada mereka. Ketika lingkungan kita baik, standar kita baik, benar-benar bukan hanya baik tapi benar juga, maka ketika ada masalah, maka luapannya bukan lagi menyakiti orang, tapi ada saluran yang lebih tepat, ya, saluran yang lebih benar, yang kemudian menghadirkan bukan hanya ketenangan dalam hati kita, tapi juga ketenangan untuk bahkan orang yang telah menyakiti kita. Iya. Kalau aku ngelihatnya, kalau ada satu sosok yang mungkin punya potensi kayak gitu-gitu tuh maksudnya bukan bahasa merendahkan ya, tapi apakah itu tidak mungkin terjadi pada Rasulullah yang mendapatkan tekanan segitu banyaknya gitu, sampai disakiti segitu banyaknya, cintanya yang begitu besar, apakah dibalas segitu besar sama lingkungan yang terjadi? Taif, udah datang malaikat. Makanya malaikat saja yang ibaratnya kita kalah tahu sabar. Iya, kalah sabar gitu. Tapi kan justru Rasulullah menunjukkan kepada kita sebuah sikap ngerem. Iya, bagaimana belajar untuk itu. Betul, jadi itu kayak Joker bilang orang baik yang tersakiti. Rasulullah orang baik. Rasulullah tersakiti. Rasulullah baiknya terlalu baik, sakitnya terlalu sakit. Tapi itu nggak menjadikan dia berlaku seenaknya, karena Rasulullah yang ngajarin kita semua yang beliau bawa seumur hidupnya, karena disebut sebagai Quran yang berjalan ya. Maka coba kita walaupun ya mau nonton apapun itu terserah saja, tapi jangan lupa untuk kita balik lagi belajar tentang core-nya Islam ya, yang itu ada di Rasulullah, supaya kita minimal walaupun nonton adegan seperti itu kita tahu kok kayak ini nggak benar. Ya, karena kalau kita hanya nonton saja tapi kita nggak punya belajar Islam juga, bisa jadi kita nggak tahu mana yang boleh diserap, mana yang nggak. Semua jadi benar buat kita. Itu sih menurut aku. Iya. Kalau aku sih mungkin pengen coba flashback, Rasulullah itu hampir pernah di Taif luar biasa ngeremnya, tapi di Uhud sempet Rasul hampir kebablasan. Ketika Rasul ngelihat Hamzah diperlakukan seperti itu, Rasul punya keinginan banget untuk balas dendam yang nanti jenazah musuhnya itu dipotong-potong, dimutilasi dan segala macamnya. Tapi Masya Allah pelajaran berikutnya adalah yang paling penting sebelum kita menjalani kehidupan atau berkehidupan sosial, berinteraksi dengan orang, milih lingkungan yang benar.
Maka ketika Rasulullah sekelas Rasulullah ada kelewat, beliau selama ini interaksinya sama Jibril. Interaksinya sama Allah, langsung diingetin sama Allah, langsung diingetin sama Jibril. Dan kita kalau dalam lingkungan, tinggal sama lingkungan yang dia ngerti Islam, senantiasa ada bahan obrolan Rasulullah ini yang memang sempurna. Ada orang-orang yang kemudian bisa saling menasihati dalam kebaikan nih. Ketika kita salah kita dinasihati. Bukan kompor ya. Teman kita salah kita yang gantian. Bukan kompor. Bukan malah yang mana orangnya? Ayo kita Emang parah tuh. Iya, itu kan jahiliyah ya. Prinsip jahiliyah itu belalah saudaramu benar maupun salah. Bela itu jahiliyah. Sedangkan di dalam Islam enggak gitu loh. Bela kalau dia sesuai dengan apa yang dimau sama Allah. Maka kita sebelum berkehidupan, sebelum berkeluarga, memang yang paling penting tuh nyari tetangga, nyari lingkungan. Kalau teman-teman mau punya emosional yang bagus, sesuai yang dimau sama Allah, pertama cari lingkungan yang baik. Kalau ngerasa emosionalnya nggak bagus, aku kayaknya ada gejala psikopat nih. Cari lingkungan yang baik. Keluar dari lingkungan sebelumnya. Jangan kamu bentukan dari teman-temanmu, bukan kamu yang jahat. Dan juga jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Iya, karena sebenarnya menyendiri pun pasti dia akan mencari lingkungan dalam tanda kutip tontonan. Dia kan tontonan juga penting, referensi mungkin itulah yang mungkin. Tapi yang disebut tetangga itu bukan sekedar rumah, spasial. Iya, tetangga bukan tetangga orang-orang kota ya. Kita nggak tahu sih. Karena nanti gambarannya, waduh, kayaknya aku harus bertetangga. Berpindah, rumahnya deket si Frun misalnya, itu menjadi salah satu. Bisa bersahabat lah bahasanya, mungkin berteman. Iya. Itu kan anjuran sebelum kita memilih rumah, pilihlah tetangga. Kalau ada opsi untuk pindah rumah, lihat tetangga pertama. Kalau nggak bisa pindah rumah ya ngapain? Iya, maksain malah jadi psycho gitu. Kontrakan bro. Dan buat orang tua, biar anaknya nggak psycho, jangan kasih makan harta haram. Assalamualaikum. Iya, itu penting itu. Itu ada hadisnya itu. Ada pasti. Itu sebab psycho ya. Iya, menurut saya iya. Bagi aku ya. Iyalah. Selalu. Karena pasti. Karena makanan itu mempengaruhi jiwa. Halalan thayyibah itu kan seruan kepada ya ayuhan nas, semua manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun gitu. Bukan. Oke. Tapi semua. Jadi ada mekanisme dalam tubuh kita, ini sebab akibat yang Allah bangun. Bener loh. Enggak, aku jadi inget kata-kata bapakku. Walaupun itu rasis ya. Dia tuh selalu kalau ada orang jahat gitu. Harta bapaknya haram. Iya, dia selalu kayak gitu. Itu tuh gara-gara sering makan ini, makan itu. Jadi semua haram-haram tuh loh. Kata gue, iya oke. Iya, itu ada. Makanya kan ada hadis ya. Barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang haram kemudian jadi daging, daging itulah yang nanti akan membentuk sifat dia, yang dengan sifat itu akan mengantarkan dia untuk layak masuk ke neraka. Nah, apa saja ya bisa salah satunya psycho tadi. Iya. Mengantarkan ke neraka kan ya. Dan itu medisnya kan banyak. Orang yang kenapa kok di Islam nggak boleh makan makanan bertaring, kenapa kok sifat makanan itu akan membentuk sifat. Ya, itulah. Jangan kasih makanan yang haram, pecah pala orang. Sambil promo tadi. Lain lagi nih, jadi apa promonya? Aku mau main promo. Kesimpulan lagi. Oh, ya berarti nggak usah. Ayo, udah intinya tutup aja kan? Tutup aja. Ya udah. Oke deh, itu pembahasan kita hari ini soal psikopat. Semoga walaupun emang tidak pakarnya kita ya, tapi ini sudut pandang ini bukan saja. pembahasan medis. Bukan. Ini pengamat aja. Iya, ini apa namanya? Ya bahasa tongkrongan lah ya. Kita lihat sebuah fenomena. Tongkrongan nih bahas psikopat. Oh iya. Ya, bahas krisis ekonomi gitu ya. Ibu-ibu yang lagi masakin kita mie langsung kayak serem. Aduh, kok orang-orangnya nongkrong di sini. Jujur baru datang ke sini baru tahu bahas psikopat. Apa ini gitu ya. Iya, itu bukti kalau kita tuh cerdas-cerdas. Udah mulai psikopat tuh kayak gini gejalanya. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.